Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kegiatan Jumatan itu bagian dari syariat yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman agar mereka bisa mendapatkan peringatan yang baik dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekiranya kaum muslimin mereka tidak bisa hadir dalam kegiatan kajian dalam waktu sepekan, minimal dia hadir dalam kegiatan Jumatan, sehingga setidaknya setiap satu pekan sekali dia mendapatkan siraman dari Al-Quran dan hadis. Karena itu Nabi SAW meminta kepada setiap kaum muslimin ketika hari Jumat agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Jumatan, dan beliau menyebutkan adab diantaranya adalah kalau sudah sampai di masjid jangan ngobrol, fokus mendengarkan khatib, sampai beliau mengatakan man qala li akhihi uskut wal imamu yakhtub faqad laghauta. Barang siapa yang mengatakan kepada sebelahnya uskut, diam. Ucapan ini bagus, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tempatnya yang salah dan waktunya yang salah. Kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada sebelahnya uskut, diam, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka orang ini telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hal yang serupa juga dialami oleh orang yang main-main ketika khotib sedang berkhutbah. Dulu mainannya kerikil, sekarang HP, dan hukumnya sama. Nabi SAW mengatakan waman massal hasa faqad lagha, barang siapa yang dolanan kerikil, mainan kerikil, maka dia telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hal yang sama juga mereka yang mainan HP ketika Jumatan sedang dimulai, khatib sedang berkhutbah dan Anda belum menutup HP-nya, maka berarti Anda telah menggugurkan pahala Jumatan Anda. Sangat disayangkan datang di awal waktu, duduk di masjid tapi pulang gak bawa apa-apa. Sungguh orang ini adalah orang yang rugi. Karena itu jamaah, perhatikanlah adab semacam ini. Anda tidak sedang rapat RT, tapi Anda sedang mendengarkan khutbah. Waktu kita tidak panjang, hanya butuh tidak lebih dari setengah jam, maka maksimalkan. Anda masih punya banyak waktu yang lain untuk kegiatan yang lainnya, sehingga di tempat ini seharusnya Anda fokus untuk mendapatkan materi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-An'am ayat 65 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan para hambanya disebabkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Allah taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad, huwal qahir, huwal qadir, dialah zat yang mampu, dialah zat yang memiliki kuasa, ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, untuk memberikan azab dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau azab dari arah bawah kalian, au yalbisakum syia'an, atau menjadikan kalian menjadi berpecah
menjadi banyak kelompok yang kecil-kecil, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, sehingga sebagian merasakan kedzaliman sebagian yang lain. Undur kaifa nusarriful ayat, perhatikanlah bagaimana kami jelaskan ayat-ayat ini la'allahum yafqahun, agar mereka memahami. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Saat turun kalimat qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum, katakanlah wahai Muhammad, Allah mampu untuk menurunkan azab dari arah atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Beliau berlindung kepada Allah jangan sampai itu terjadi. Sebagaimana ada umat masa silam yang dihujani dengan batu, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Ada umat masa silam yang dikirim angin kencang, ada umat masa silam yang dikirim azab dengan petir yang sangat keras, sehingga membuat semua orang mati. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ini terjadi pada umatku. Kemudian dilanjutkan ayat, au min tahti arjulikum, Allah mampu untuk mendatangkan azab dari arah bawah kalian. Nabi SAW spontan berdoa, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajahmu ya Allah, jangan sampai itu terjadi di tengah umatku. Beliau berlindung kepada Allah jangan sampai umatnya dibinasakan sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelumnya, yang mereka dibinasakan oleh Allah disebabkan karena dosanya dengan cara ditenggelamkan. Ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang ditenggelamkan di bumi, dan aneka penenggelaman yang lainnya yang merupakan azab yang datang dari arah bawah. Hingga kemudian di bagian akhir ayat, au yalbisakum syi'a, Allah mampu untuk menjadikan kalian itu pecah berkeping-keping. Wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din, kemudian kalian saling mendolimi antara satu dengan yang lain, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling sikut-sikutan, saling mendolimi, saling pukul, saling berusaha bagaimana untuk menang dirinya sendiri, sehingga orang jadi korban disebabkan karena kedoliman yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, Nabi SAW kemudian mengucapkan, hadza ahwanu au hadza aisar, ini lebih ringan. Dan demikianlah realita yang kita jumpai jamaah. Umat Muhammad SAW tidak dibinasakan oleh Allah dengan kemaksiatan dan kejahatan yang mereka lakukan, dengan Allah turunkan azab dari atas. Allah juga tidak membinasakan mereka dengan Allah tenggelamkan mereka. Tapi kita bisa lihat bagaimana realita di lapangan. Antara satu dengan yang lain mereka saling berperang, antara satu dengan yang lain mereka saling tegang, antara satu dengan yang lain mereka saling mendolimi. Allah jadikan mereka berpecah, hatinya tidak satu, kemudian mereka antara satu dengan yang lain saling menyudutkan. Dan bisa jadi suasana semacam ini bisa kita saksikan di negara kita yang tercinta. Dengan keberadaan antara masyarakat yang kemudian tegang dengan pemerintah, sampai kemudian terjadi aksi di mana-mana, itu mungkin sejalan dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berpecah-pecah, hatinya tidak satu, rebutan antara satu dengan yang lain, kemudian yang satu mendolimi yang lain, dan seterusnya. Demikianlah kenyataan yang bisa kita saksikan jamaah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami lalu beliau menyampaikan, ya ma'syaral muhajirin, wahai masyarakat muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna a'udzu billah an tudrikuhunna, ada 5 hal yang ketika kalian mengalaminya
maka akan datang hukuman yang lebih berat dari Allah. Dan beliau berlindung, a'udzubillah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mengalaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha bihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihimul ladzi madaw. Apabila praktek perzinaan, apabila praktek al-fahisyah, praktek perzinaan dan prostitusi tersebar di mana-mana, bahkan dilayani, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan wabah penyakit yang menimpa mereka. Lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, yang wabah itu tidak pernah terjadi di masa silam. Dan Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada proyek yang dilakukan oleh liberalisme. Mereka mengajarkan kebebasan bergaul bagi laki dan perempuan, sehingga tidak ada batas. Norma yang dulu kita jaga, lelaki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya, mereka main sesuai dengan kelompoknya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bagaimana caranya itu bisa dihilangkan? Sehingga orang-orang yang berpemahaman liberal ini mengajarkan kebebasan bergaul antara laki dan perempuan, dan hilang rasa untuk menjaga kehormatan masing-masing. Akhirnya zina terjadi di mana-mana. Waliyadzubillah, korbannya siapa? Masyarakat sendiri. Bagaimana bentuk korbannya? Banyak keluarga rusak gara-gara selingkuh. Bahkan tempat kerja menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan, karena mereka tidak bisa menjaga yang namanya norma hubungan, bagaimana menjaga kehormatan antara laki dan perempuan. Dalam agama kita banyak diajarkan tentang itu, tapi itu dianggap sebagai ajaran yang kuno, tidak mengajarkan kebebasan, bertentangan dengan prinsip modernisme dan seterusnya. Maka benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika praktek zina itu bermunculan di mana-mana, bahkan dilakukan dengan terang-terangan. Akibatnya banyak keluarga rusak disebabkan karena selingkuh. Di samping itu juga aneka penyakit bermunculan. Dunia medis semakin canggih, tapi penyakit lebih canggih daripada dunia medis. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Ketika masyarakat mengurangi timbangan saat berdagang, maka mereka akan ditimpa paceklik dan sulitnya untuk mencari sumber kehidupan dan kezaliman dari pemimpin yang mereka miliki. Dan mungkin itu bisa kita jumpai. Korupsi itu merajalela dari ujung sampai ujung. Yang namanya pegawai korupsi waktu bisa kita lihat. Demikian pula dalam praktek perdagangan, yang namanya penipuan banyak sekali terjadi. Waliyadzubillah, semoga ini tidak keterusan jamaah. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau mereka menahan zakat dan tidak mau bayar zakat, maka Allah Ta'ala akan tahan hujan. Andaikan bukan karena binatang, maka mereka tidak akan diberi hujan. Dan realitanya banyak tempat yang terkadang kesusahan untuk mendapatkan air. Mungkin orang itu dermawan, tapi dia tidak tahu tentang bagaimana cara bayar zakat yang benar, sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban rukun Islam berupa bayar zakat, karena mereka tidak ngerti bagaimana fikih zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada pelanggaran dan ada hukuman. Sebagai hamba yang beriman, kita yakin bahwasanya bisa jadi ancaman ini diwujudkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka mari kita bersama-sama untuk takut kepada Allah. Kita selamatkan negeri ini dari aneka ujian yang menimpa masyarakat, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pesannya. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan ketika masyarakat itu melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kekuatan bagi musuh untuk menjajah negeri tersebut, sehingga musuh ini akan mengambil harta yang mereka miliki. Perjanjian itu adalah perjanjian untuk taat, karena syariat ini amanah yang dibebankan kepada hamba, sehingga mereka yang tidak mau mentaati amanah Allah, hakikatnya dia telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakharraw mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan ketika para pemimpin mereka menjauh dari kitabullah dalam menetapkan hukum, dan mereka tidak memilih dan tidak mengunggulkan apa yang Allah turunkan, maka Allah akan jadikan permusuhan terjadi di tengah mereka, sehingga antara satu dengan yang lain gak pernah tegang. Maka tidak ada istilah dalam dunia politik teman abadi atau musuh abadi, yang dulu teman sekarang jadi lawan, dan bisa jadi dulu kawan sekarang jadi lawan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kesejahteraan bagi negeri kita, dimulai dari kita masing-masing. Mari kita memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan yang mampu kita jangkau. Maka jamaah, jika kita ingin mewujudkan itu, saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kita hargai Jumatan. Anda datang sebelum khatib naik mimbar, agar materi Jumatan lebih utuh bisa Anda dapatkan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah memiliki malaikat yang bertugas di pintu masjid, mencatat setiap orang yang datang sebelum khatib naik mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat ini akan menutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Maka kalau Anda ingin nama Anda termaktub di situ, datanglah sebelum khatib naik mimbar. Semoga ini upaya awal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma rzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.